Halo, perkenalkan nama saya Tias Trieka Putri. Saya peserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2022. Saya berasal dari instansi Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Saya bertugas sebagai elektromedis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan video monolog tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Selamat menyaksikan. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau biasa disebut dengan RSCM, merupakan salah satu rumah sakit pemerintah tertua di Indonesia. Rumah sakit yang berlokasi di Jakarta Pusat ini berdiri sejak 9 November 1919. Nama rumah sakit ini diambil dari nama Dr. Cipto Mangunkusumo, yaitu seorang tokoh perjuangan Indonesia pada masa kolonial. Rumah sakit tipe A milik Kementerian Kesehatan ini berfungsi sebagai rumah sakit rujukan dari seluruh Indonesia dan rumah sakit pendidikan. Salah satunya adalah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo merupakan rumah sakit pemerintah pertama peraih akreditasi Joint Commission International atau JCI pada bulan April tahun 2013. Berikut adalah visi dan misi dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dikepalai oleh direktur utama yang dibantu oleh 4 direktur lainnya, yaitu 1. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang, 2. Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian, 3. Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara, 4. Direktur Perencanaan Organisasi dan Umum. Berikut struktur organisasi Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo secara keseluruhan. Penempatan tugas saya sebagai elektromedis pada bidang kalibrasi di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo berada di instalasi pengelolaan alat kesehatan dan kalibrasi atau biasa disebut IPAK. IPAK merupakan salah satu unit kerja yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Umum dan Operasional Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Keberadaan peralatan medik dalam sebuah rumah sakit adalah suatu keharusan. Namun yang lebih penting lagi, alat-alat tersebut juga bisa dioperasikan sesuai dengan fungsinya. Memastikan alat-alat kesehatan di rumah sakit agar dapat beroperasi sesuai fungsinya merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Inilah yang menjadi dasar terbentuknya unit IPAK. Tujuan awal dibentuknya unit ini adalah untuk mengelola semua alat medik yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, mulai dari melakukan kajian terhadap kebutuhan alat medik di pelayanan sampai memastikan alat medik dalam keadaan siap pakai dan aman. Pembentukan IPAK menjadi salah satu cara mewujudkan misi nomor 1 Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, yaitu memberikan pelayanan kesehatan paripurna dan profesional berstandar internasional. Tugas dan fungsi IPAK saat ini adalah menyelenggarakan dan mengelola seluruh peralatan medik mulai dari pemeliharaan, perbaikan, kalibrasi, informasi peremajaan alat, dan usulan penghapusannya di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Untuk tugas dan fungsi saya sebagai elektromedis pada bidang kalibrasi adalah melakukan uji fungsi alat medik, menyusun jadwal kalibrasi alat medik yang dilakukan secara mandiri oleh BPFK Jakarta dan Laboratorium Kalibrasi Swasta, melakukan kalibrasi mandiri alat medik sesuai jadwal, melakukan monitoring dan pendampingan kegiatan kalibrasi alat medik, melaporkan kerusakan alat medik yang ditemukan pada saat melakukan kalibrasi, menyusun laporan hasil kegiatan kalibrasi alat medik yang dilakukan secara mandiri, membuat rekapitulasi alat medik yang telah dikalibrasi oleh BPFK Jakarta dan Laboratorium Kalibrasi Swasta, membuat daftar inventaris alat kalibrator, membuat rekapitulasi sertifikat kalibrasi alat medik. Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Nilai-nilai dari Smart ASN adalah integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, entrepreneurship, dan networking.
Wujud nyata Smart ASN yang saya lakukan yaitu memakai seragam sesuai ketentuan yang berlaku, datang tepat waktu, dan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan SOP yang berlaku. Hal ini sebagai bentuk penerapan Smart ASN berintegritas dan profesionalisme. Menggunakan pakaian batik saat bertugas di hari Selasa dan Jumat, serta mengikuti kegiatan upacara pada Hari Kemerdekaan Indonesia secara virtual. Hal ini sebagai bentuk penerapan Smart ASN nasionalisme. Menerapkan 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun selama menjalankan tugas dan fungsi di rumah sakit. Hal ini sebagai bentuk penerapan Smart ASN berjiwa hospitality. Berkomitmen untuk bijak dalam menggunakan media digital. Salah satunya dengan tidak menyebarluaskan hoax dan melakukan cyberbullying. Hal ini sebagai bentuk penerapan Smart ASN berwawasan global. Terus mempelajari perkembangan teknologi dan memaksimalkan penggunaan sistem aset manajemen rumah sakit atau SAMRS dalam melaksanakan tugas. Hal ini sebagai bentuk penerapan Smart ASN menguasai IT. Melakukan inovasi dengan mengganti pelaporan hasil kerja dari manual ke digital, serta melaksanakan rapat menggunakan media online, yaitu Zoom Meeting untuk memudahkan rekan kerja di unit lain agar dapat bergabung. Hal ini sebagai bentuk penerapan Smart ASN Entrepreneurship. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.